Memperkenalkan dulu 350. Jadi ini aku, Cat, dan Joe itu dari 350.org. Kalau aku Cat Organizer 350 Indonesia, Cat dan Joe itu dari tim komunikasi 350 Global. Jadi kita berbeda tim, mereka tim global, aku tim Indonesia bersama 350. Nah, aku mau memperkenalkan 350 dulu. Teman-teman boleh sambil nulis ya. Ini ada video. Kita tonton. Apa artinya adil di tengah iklim perubahan? Lihatlah banjir begitu berjalan dari Jakarta hingga Houston. Kaca polusi udara membunuh jutaan orang kita. Gelombang panas mematikan. Kebakaran berlalu. Terumbu karang merusak di bumi, hancurnya harapan jutaan manusia yang bergantung padanya. Inilah yang terjadi pada sebuah planet di tangan pemerintah yang korup dan industri energi kotor. Krisis iklim bukan angan-angan masa depan. Krisis ini terjadi sekarang. Dari tahun ke tahun, tantangan kita semakin dan semakin. Jadi, kita bisa apa? Bagaimana bisa ciptakan dunia yang adil untuk bumi, ekonomi, dan manusia? Satu hal, ini saatnya mengakhiri era energi fosil. Kami ini adalah NGO yang fokusnya itu untuk menyokong gerakan akar rumput untuk mencapai keadilan iklim. Nah, sini ada kampanye-kampanye fokusnya. Ini ada 3 fokus kita. Yang pertama itu hentikan proyek energi kotor dimanapun. Lalu yang kedua, hentikan pendanaan proyek energi kotor. Dan yang ketiga, wujudkan narsisis 100% energi terbarukan. Yang 3 hal ini yang pasti nggak mau kita capai sendiri, tapi bareng teman-teman semua yang dan ini juga gerakannya tersebar secara Yes, and thank you for having me. But to explain, I'm spending some time in the region to meet teams, and I if you have any questions, please come and ask. Ya, jadi Joe itu dia memimpin tim komunikasi di global team. Dan Joe ini kebetulan waktu itu lagi ada meeting di Manila, dan ketika tahu ada workshop ini jadi mau gabung juga. Jadi terima kasih sudah hadir dan sangat senang bertemu dengan teman-teman semua. We'll have a breakout about solutions storytelling, climate solution storytelling, and then basics about video storytelling, how to create a video idea, and we'll go through basics of how to take videos. So what are your shot lists, how to set up your camera, and by tomorrow we'll give you time to film your video ideas and to edit it. So after we give you time to film your videos and to edit it, we'll have a screening. So you're here in a workshop. So groups will have a video output, like something that you can share at the end of the workshop. Jadi di hari pertama kita ada breakout yang kita akan diskusi terkait gimana caranya menceritakan kampanye solusi iklim. Lalu yang kedua nanti kita belajar juga dasar-dasar dari video storytelling, itu kayak elemen dari cerita, bagaimana mengkontekstualisasikan cerita, membangun cerita, dan menulis cerita. Lalu nanti juga kita ada basic untuk videografi, ini teknis ya, kayak gimana shoot yang bagus, gimana setup kamera. The future of your community to look like. Jadi nanti sini kita mau gambar, kita memvisikan masa depan seperti apa yang kita bayangkan di masa depan tanpa energi fosil. First, thank you for this section. I will tell us about our project. We call it Indonesia as a developed country. So the philosophy is why we draw a building, because we want Indonesia as a developed countries, but still look at the environment with the clean energy from the wind and use the energy from the sea water.
Maybe anything else? Maybe that's what can we say. We also draw the child here, children, and house. So the philosophy is Indonesia is a pegunungan. How can I say pegunungan? Hah? Pegunungan. How can I say pegunungan? Pegunungan. Mountain. Mountain. It's city with mountain right here. So the pemerintah, how can I say pemerintah? Government. The government was built the, you know, like building, but never destroy the environment. Still have a good nature and have a good sustainability development. Like this, maybe you can make it be a perfect one. In English? Oh, I think can already understand. Thank you. Jadi yang kami gambar ini sebenarnya masa depan yang kami inginkan, di mana ini walaupun di tengah kota nggak ada pegunungannya, tapi tetap asri, dia banyak pohon-pohon dan anak-anak jadi ini riang gembira main sepeda. Karena kita udah membayangkan bagaimana masa depan yang ada. Dari kita sekarang masuk, kita akan berdiskusi bagaimana cara menceritakan atau storytelling solusi iklim itu. So if you watch the news, you would see a lot of negative stories, a lot of climate impacts. So there's flood, there's heat waves, there's wildfire, there's Ya, jadi mungkin teman-teman udah sering lihat ya di berita-berita itu banyak kayak berita-berita negatif, maksudnya berita-berita sedih terkait dampak dari krisis iklim, mulai dari banjir, longsor, bencana hidrometeorologi, heat wave, gelombang panas dan lain sebagainya. this is the reality of the world we are living in, but we cannot discount or ignore these realities. Itu realita yang kita dapatkan ya di dunia ini dan kita nggak bisa menghindari realita tersebut. So while there are stories of climate impacts, it's important that we do tell stories of solutions alongside these impacts. Di situ memang sudah banyak cerita terkait dampak dari kerusakan krisis iklim, tapi penting juga untuk kita punya cerita terkait solusi iklim. So why should we do climate solution storytelling? The first is, if we tell stories of solutions, it accelerates solutions. So the more people see solution stories, the more people will be inspired to act on climate injustice, on climate crisis, and the more that people see solution stories, the more that they will look for solutions. Kenapa kita harus menceritakan solusi iklim? Karena dengan kita bercerita solusi iklim, kita akan justru mengakselerasi realisasi dari solusi tersebut. Kita bisa menginspirasi orang-orang untuk bergerak, kita mengedukasi orang-orang juga. Kalau ini itu sudah ada solusinya. Di Filipina itu ada ICSC, itu dia mendukung ada suatu komunitas, suatu daerah yang dipasang solar panel, karena di situ listrik itu nggak bisa masuk. Dulu itu di luar dari sistem kelistrikan di Filipina, nggak nyampe lah, karena itu udah ada di kepulauan. Jadi di situ mereka pasang solar panel yang bisa menghidupi listrik di daerah tersebut. Krisis iklim? No. Konservasi?